Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki kepada kita semua. Di video ini, Mimin akan memberikan penjelasan tentang film Ice Road yang disutradarai oleh Jonathan Hensleigh. Film ini dirilis pada 25 Juni 2021 yang menceritakan penyelamatan pekerja tambang yang terjebak di dalam terowongan tambang. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak video sampai akhir ya. Cerita dimulai berada di sebuah tambang berlian. Tiba-tiba di tambang itu terjadi sebuah ledakan yang besar. Akibat ledakan itu, orang yang berada di tambang berlian langsung panik. Menyadari hal itu, para pekerja tambang yang di dalam terowongan langsung bergegas menyelamatkan diri. Sayangnya, ada beberapa pekerja yang terjebak di dalamnya. Pasca kejadian itu, pengelola tambang dengan Perdana Menteri berdiskusi tentang solusi untuk menyelamatkan orang yang terjebak di dalam terowongan itu. Perdana Menteri langsung menelpon Angkatan Udara untuk mengantarkan kepala sumur seberat 30 ton ke tambang Katka. Namun, Angkatan Udara menolak pengiriman menggunakan pesawat atau helikopter karena tidak ada landasan pacunya. Saat itu juga, Perdana Menteri menghubungi Max Tully. Max Tully menghubungi supir truk yang bernama Golden Rod dan menceritakan kejadian di tambang Katka serta meminta Golden Rod untuk mengirim kepala sumur menggunakan truk ke tambang Katka kurang dari 30 jam. Awalnya Golden Rod sempat menolaknya karena itu sangat berbahaya dan para supirnya sedang berlibur. Namun, tiba-tiba dia berubah pikiran dan menerima tawaran itu karena dia memiliki orang yang dikenal bekerja di tambang Katka dan berjanji akan mencari supir pengganti. Diperlihatkan dua orang pria yang bernama Mike dan Gurty. Awalnya mereka bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi, namun mereka dipecat karena kejadian saat Mike menyelamatkan saudaranya dari pembulian oleh rekan kerja. Sebab Gurty memiliki keterbelakangan mental akibat perang di Irak, dan salah satu pembuli itu menghina Gurty. Mendengar hal itu, Mike langsung menghajarnya hingga terkapar. Dan saat itu juga Mike dipecat dan mengajak Gurty untuk pergi dari perusahaan itu. Golden Rod mendapatkan satu supir yang berada di penjara. Ternyata ia seorang perempuan dan kenalan lama Golden Rod bernama Tantu. Golden Rod memberitahukan kejadian di tambang Katka dan akan menjalankan misi penyelamatan. Tantu pun langsung menerima tawaran Golden Rod karena ia memiliki saudara yang bekerja di tambang Katka. Di lain tempat, saat Mike mengisi bahan bakar, ia mendapatkan sebuah pesan di ponselnya tentang pekerjaan ekspedisi. Melihat itu, mereka langsung menuju perusahaan ekspedisi itu untuk melamar pekerjaan. Lalu mereka bertemu Golden Rod, dan Golden Rod pun langsung tertarik kepada mereka. Tanpa basa-basi, Golden Rod melakukan tes kepada Gurty untuk membongkar mesin truk. Tes pun dimulai, Gurty langsung membongkar mesin truk dengan lihai dan cekatan. Golden Rod pun terkagum dan langsung merekrut mereka berdua. Scene pun berpindah, para pekerja yang terjebak di dalam terowongan tiba-tiba mendengar suara dari pipa gas. Ternyata itu adalah Sandy Morse yang berasal dari Sequel. Langsung saja Cody, orang yang mengetahui Sandy Morse, menerjemahkannya dan mengatakan tim penyelamat akan segera datang. Di lain tempat, mereka menyiapkan mobil truk dan alat bornya. Diberitahukan bahwa satu orang akan mendapatkan $50.000 sebagai upah. Dan sebelum berangkat, Max Tully memberitahu jika ada orang yang akan ikut bersama mereka, yaitu Tom Varney dari grup asuransi Katka. Dan misi penyelamatan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Golden Rod memberitahu rute yang akan mereka lalui, yaitu Jalan Es, Danau Winnipeg, Manitoba Pass, dan Jembatan Marintoka, serta tidak akan berhenti karena dikejar waktu.
Setelah beberapa lama perjalanan, tiba-tiba truk Golden Road mengalami masalah, dan truknya pun berhenti melaju. Melihat itu, Mike dan Tantu langsung mundur untuk menderek truk Golden Road dan Gurti mengecek mesin truknya. Namun tiba-tiba bagian belakang kontainer mulai tenggelam ke danau es. Dan di saat itu kaki Golden Road tersangkut di antara tali dereknya. Badan truk pun mulai tenggelam sepenuhnya. Dan Golden Road terseret akibat kakinya yang tersangkut. Golden Road pun meminta Tantu untuk memotong tali derek itu. Tantu pun langsung memotong tali derek dan Golden Road langsung tenggelam bersama truknya ke dasar danau. Akibat itu, retakan es mulai menyebar. Mereka langsung menyelamatkan diri dari retakan es tersebut. Karena melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan es, truk mereka terguling, dan saat itu retakan es pun berhenti tepat di belakang mereka. Mike menjelaskan bahwa mereka harus tetap maju untuk menghindari badai es. Kemudian Tom mencurigai Tantu bahwa dia yang sudah menyebabkan rusaknya mesin truk Golden Road. Mike dan Tom langsung menginterogasi Tantu. Tantu pun marah, dan saat ingin pergi, ia dihadang. Tiba-tiba Tantu mengeluarkan pistol. Dari belakang, dengan cekatan Gurti mengambil pistol milik Tantu. Mike pun menyuruh Gurti untuk mengikat Tantu. Singkat cerita, truk mereka berhasil dibangunkan kembali. Ketika Mike dan Gurti masuk ke kontainer untuk mengecek muatan, tiba-tiba Tom mengunci mereka di dalamnya. Tom langsung mengambil persediaan milik Mike dan memindahkannya ke truk Tantu. Tantu pun sadar bahwa Tom yang berada di balik semua masalah ini. Tantu langsung menghajar Tom namun berhasil ditahan, dan Tom menghajar balik Tantu hingga pingsan. Sebelum pergi, Tom menyalakan sebuah dinamit dan menaruhnya di bawah truk Mike. Dan saat itu, Mike dan Gurti pun berhasil keluar dari dalam kontainer. Menyadari ada dinamit di bawah truknya, Mike dengan cepat mengambil dan melemparnya. Mendengar ledakan dinamit, Tom berhenti dan melihatnya. Dia percaya bahwa mereka sudah mati akibat ledakan itu, dan langsung melanjutkan perjalanannya. Untungnya Mike dan Gurti berhasil selamat dari ledakan itu. Namun, ban depan truk tenggelam ke dalam danau. Mike dan Gurti berusaha mengeluarkannya menggunakan alat derek. Truk pun terbebas, dan sayangnya kontainernya tenggelam ke dalam danau. Mike keluar dari truk dan menyadari Gurti hilang. Lalu dia melihat topi milik Gurti mengambang di atas air. Mike langsung terjun ke dalam danau untuk menyelamatkan Gurti. Mike berhasil menyelamatkan Gurti dan langsung membawanya ke dalam truk. Mike memberikan tekanan di dada Gurti dan Gurti kembali sadarkan diri. Tom yang sudah di Minato Batas bertemu dengan seseorang. Ternyata Tom menemui pengelola tambang yaitu Sickle, dan dialah yang menyebabkan ledakan di tabung Katka. Dan mereka berencana membunuh Tantu dengan menjatuhkannya ke bawah jurang seakan-akan itu kecelakaan. Tom sampai di atas jurang dan ingin membunuh Tantu. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari tas Gurti. Saat Tom memasukkan tangannya ke tas Gurti, dia digigit oleh tikus milik Gurti. Tantu pun tidak melewati kesempatan itu dan langsung menghajar Tom hingga terjatuh dari truk. Tantu langsung kabur menggunakan truk dan menuju ke arah tambang. Tom yang jatuh sempat berpegangan pada truk dan menyebabkan tangki truk bocor. Tom mengambil mobil milik timnya dan langsung mengejar Tantu. Kemudian, Tantu menghubungi Mike dan memberitahu dalang dari kejadian itu. Tom pun mendengar percakapan mereka dan menyuruh timnya untuk mengejar Mike. Mike dan Gurti berhadapan dengan orang suruhan Tom dan berusaha keras menghadapi mereka sambil mengemudi truk dan berhasil menghadapinya.
Di lain tempat, Tantu yang sedang dikejar oleh Tom, truknya pun berhenti akibat kehabisan bahan bakar karena tangkinya bocor. Tantu langsung keluar dari truk dan bersiap dengan pistolnya. Tiba-tiba Mike dan Gurty datang dan langsung menabrak Tom yang sudah masuk ke mobilnya hingga terjatuh ke jurang. Sayangnya, Tom berhasil selamat dan mengambil dinamit, serta membawanya ke atas bukit. Dia lalu mengendarai motor milik timnya. Gurty sedang berusaha memperbaiki truk Tantu, lalu Mike mengisinya dengan bahan bakar dari sebagian milik truknya. Tom yang sudah sampai di atas bukit langsung segera memasang dinamit yang ia bawa. Mereka yang melihat ledakan itu langsung pergi saat melihat longsoran salju berjatuhan. Mike dan Gurty berhasil selamat, namun truk Tanto terkena longsoran salju dan Tanto pun tertusuk ranting pohon yang terbawa oleh longsoran salju itu. Mike dan Gurty langsung menyelamatkan Tanto. Untungnya dia masih sadar, dan langsung memindahkan kontainer milik Tantu ke truk mereka dan langsung pergi. Tom yang datang ke sana langsung mengambil truk milik Tantu dan mengejar mereka. Lalu Gurty menyadari bahwa Tom mengejarnya dan memberitahu kepada Mike dan kejar-kejaran pun terjadi. Saat sampai di Danau Manitoba, Tom menabrakkan truknya ke kontainer milik Mike untuk menghentikannya. Dan saat itu, Mike meminta Gurty untuk mengambil alih kemudi, dan Mike pun loncat ke truk Tom untuk menghentikannya. Mike dan Tom berkelahi hingga terjatuh dari truk. Dan saat melaju bersama truk itu, Mike sadar bahwa ada tekanan gelombang es di depannya. Dan dia langsung loncat keluar dari truk itu. Tom yang tidak tahu akan hal itu langsung tenggelam bersama truknya. Gurty dan Tantu yang tetap melanjutkan perjalanan akhirnya sampai di jembatan Marintoka. Namun Gurty terlihat ragu dan menghentikan truknya untuk melewati jembatan itu. Saat itu, Tantu langsung mengambil alih kemudi truk dan menyeberangi jembatannya. Saat menyeberangi jembatannya, tiba-tiba bannya licin akibat lapisan es dan salju. Tantu menyuruh Gurty untuk menggunakan bantalan supaya truk bisa berjalan maju. Tiba-tiba, tali kabel jembatannya terputus, membuat Tantu panik dan menyuruh Gurty masuk ke dalam truk. Akhirnya, mereka berhasil melewati jembatan itu, tepat sebelum jembatan runtuh. Tiba-tiba truk mundur sendiri akibat jalanan yang licin. Gurty langsung menutup gerbang jalan dan Tantu tancap gas. Namun, truk tetap mundur hingga Gurty terjepit kontainer. Kemudian, Tanto menggunakan bantalan ban agar truk maju dan Gurty terbebas. Kemudian Mike melihat Gurty dan memeluknya karena saudaranya telah meninggal. Brother, mine. No. I'm so sorry. Di tempat lain, Perdana Menteri dan pemilik tambang sampai di pertambangan dan bertemu Sikel. Mereka membicarakan tentang kecelakaan tambang dan tim penyelamat yang belum datang. Namun, tiba-tiba alarm berbunyi dan terlihat Mike dan Tantu yang sampai di tambang itu. Tanpa lama lagi, para pekerja tambang langsung memasang alat bor yang Mike dan Tanto bawa untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Mereka semua menunggu di depan terowongan. Kemudian terlihat orang-orang yang terjebak mulai keluar dari terowongan itu. Semua sorak gembira karena misi penyelamatan akhirnya berhasil. Akhirnya pemilik tambang tahu bahwa semua ini adalah ulahnya Sikel. Mike yang mendengar itu menghampiri dan langsung menghajar Sikel. Wakil sumber daya alam lalu menghampiri Mike untuk berterima kasih dan berduka cita atas kematian saudaranya Gurty. Kemudian 3 bulan telah berlalu.
Tantu yang sekarang jadi mekanik didatangi oleh Mike yang sudah memiliki truk sendiri berwarna kuning yang dulu diinginkan Gurti. Untuk mengenang Gurti, Mike memasang plat bertuliskan truk seperti yang diinginkan Gurti. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian film Ice Road? Seru bukan? Bagaimana tanggapan kalian dan pesan apa yang bisa kalian petik dari film Ice Road? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mau nonton bareng Mimin film Ice Road. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, Mimin izin pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.